Hai sahabat Cana dimanapun berada, saya Cana yang akan mengulas lebih jauh tentang Cana Homestay. Tutorial kita kali ini adalah bagaimana mengelola penginapan, yaitu bagaimana kita menjaga kepuasan dari pelanggan kita. Cana Homestay dibuka tahun 2016 karena adanya banyak permintaan dari tamu-tamu yang lalu lalang di jalan raya menanyakan kamar untuk menginap. Cana memiliki kamar kos-kosan, yaitu warisan dari ibu yang Cana permak satu persatu menjadi kamar sewaan. Dari satu kamar kemudian berkembang menjadi 7 kamar seperti saat ini. Cana Homestay bisa dilihat di Google Map dengan mengetikkan kata kuncinya yaitu Cana Homestay. Bagaimana Cana Homestay dari tahun 2016 sampai sekarang di tahun 2024 masih eksis? Untuk itulah Cana akan memberikan tutorial yaitu bagaimana mengelola penginapan serta bagaimana kita menjaga kepuasan tamu-tamu yang menginap. Umumnya tamu yang puas menginap, mereka akan cenderung datang kembali lagi untuk menginap atau merekomendasikan penginapan kita kepada teman-teman mereka yang lain. Jika mengacu kepada data ulasan tamu yang berjumlah 189 yang sudah diberikan, hampir 85% berada pada bintang 5. Yang ini adalah indikasi bahwa mereka puas. Tentu saja ada 5% diantaranya bintang 4 dan juga ada beberapa yang bintang 3, bintang 2, bahkan bintang 1. Karena kita tidak mungkin bisa sepenuhnya memuaskan seluruh dari pelanggan-pelanggan kita. Salah satu pelanggan menyampaikan ucapan terima kasih terbaik, pelayanan ramah, harga terjangkau. Itu salah satu dari pendapat. Pendapat lainnya ada yang mengatakan nyaman tempatnya, ruangannya pun bersih. Sedangkan tamu lainnya menyatakan kamar lumayan kecil dan cukup bersih, AC lumayan dingin. Tamu lainnya mengirimkan pendapatnya bahwa lokasi Cana Homestay sangat strategis. Ada juga yang menyatakan harga cocok di kantong dan terjangkau. Bahkan ada yang mengatakan pemiliknya ramah dan saya dapat diskon lumayan banyak. Nah, ini juga sangat menyenangkan bagi para tamu. Rangkuman atas pendapat-pendapat tamu itu dapat kita ambil benang merahnya bahwa salah satu faktor mereka menyenangi adalah karena kebersihan. Bagaimana kita mengelola kebersihan ini perlu kita lakukan secara konsisten, yaitu dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Ada 3 langkah, yaitu yang pertama bagaimana kita menjaga kebersihan setiap hari, kemudian bagaimana kita melakukan perawatan atau maintenance setiap hari, dan juga bagaimana kita menjaga agar standar itu terjaga dengan baik setiap hari. Contoh dalam hal ini adalah terkait dengan kebersihannya, bagaimana setiap hari kita selalu menyapu di setiap sudut ruangan. Kemudian terkait dengan maintenance-nya, yaitu pemeliharaannya, bagaimana kita konsisten untuk melakukan pengecekan atas AC yang dimiliki agar berfungsi dengan baik, dan juga atas fasilitas-fasilitas peralatan-peralatan yang ada di homestay tetap terjaga dengan baik, perlu diperiksa setiap hari.
Tiga hal ini akan menjadi pedoman kita. Yang pertama adalah kebersihan atau cleanliness, kemudian yang kedua adalah maintenance atau perawatan, dan yang ketiga adalah standar atau standarisasi atas segala sesuatu yang kita miliki di Cana Homestay. Bagaimana hal ini benar dilakukan? Mari kita melakukan inspeksi bersama. Pertama-tama kita akan menginspeksi khusus di kebun, pekarangan, dan sekitarnya. Apakah benar hari ini sudah dilakukan? Kita akan mulai inspeksi kita dari entrance homestay atau gerbang homestay. Nampak sangat bersih. Ini adalah jam 5.45 pagi. Ada sedikit gerimis di sini, di wilayah kami. Nampak rapi, bersih, tidak ada daun yang berserakan karena pagi-pagi sekali sudah disapu. Ini yang disebut dengan menjaga kebersihan atau cleanliness sebelum kita melakukan perawatan atau maintenance. Pintu nampak bersih, kemudian kita memasuki Cana Homestay dan kita lihat di bawah sampah daun tidak ada sama sekali dan sampah lain juga, dan sudah ada bunga yang disematkan di patung di pagi hari. Ini masih pagi ketika para tamu masih sedang terlelap tidur. Semuanya sudah tampak terpelihara kebersihannya. Lantai juga bersih, kemudian pepohonan terawat dengan baik. Ini bisa dilihat dari hijau daunnya, menunjukkan bahwa mereka terpelihara dengan nutrisi yang diberikan. Bunga-bunga bertumbuh, berkembang. Kemudian kita melangkah lebih jauh di lounge atau di sharing kitchen, dapur bersama. Kemudian di sini juga di garden depan atau kebun depan, di mana ada welcome to our home signage. Nampak tidak ada terlihat kotoran-kotoran, sampah-sampah. Sepagi ini sudah disapu dengan baik. Nampak ornamen batu-batu alami yang ada di sana juga tertata dengan baik. Tanaman menghijau, dan di sini juga kita bisa lihat ada banyak tanaman-tanaman besar. Tentu saja ini bisa menjatuhkan daun-daun, tetapi faktanya kita tidak begitu banyak menemukan daun-daun yang berserakan, karena di pagi sekali di jam 5.30 semua sudah disapu sebelum tamu terbangun, terjaga dari tidurnya dan siap untuk keluar. Semuanya sudah harus bersih. Nah, untuk menunjukkan indikasi ini di pagi hari, kita lihat bunga-bunga belum pada bermekaran. Umumnya bunga akan mekar di antara jam 8, jam 9 ke jam 10. Di bawah ayunan juga tidak terlihat ada sampah. Kemudian di kebun juga menghijau dan sampah juga tidak terlihat. Selang tergulung dengan benar pada tempatnya. Kemudian di kebun depan kamar juga kehijauan, tanaman segar, bahkan ada anggrek yang berbunga.
Kemudian coba kita lihat di bawahnya, tersapu dengan baik, tidak ada sampah, sampai di kolong mobil pun tidak ada sampah. Kemudian di sisi lain, di unit-unit yang lain juga tanaman-tanaman hias, bahkan tempat sampah yaitu serok dan sapunya terlihat bersih juga. Mungkin setelah selesai nyapu, biasanya kita bersihkan. Ini di kebunnya, rumput menghijau. Ini juga salah satu menjadi sudut pandang dari tamu-tamu yang menginap di Cana Homestay. Padahal daun-daun mestinya banyak berjatuhan karena banyak ada tanaman-tanaman besar. Tapi faktanya semua terjaga kebersihannya. Tanaman-tanaman terawat dengan baik, dijaga kebersihannya, dirawat, dan dijaga standarnya. Kalau dia harus lurus, satu sama lainnya diluruskan. Kalau dia sejenis tanamannya, anggrek disamakan dengan anggrek, kemudian bougainville disamakan dengan bougainville, Kamboja Jepang disatukan dengan Kamboja Jepang, sejenis bonsai dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Ini adalah standarisasi. Jadi semua harus standar. Bahkan untuk bonsainya pun tingginya distandarkan. Yang kecil mungkin sekitar 10 cm, kemudian yang besar mungkin 25 cm, distandarkan. Jadi semua terlihat tertata dengan baik, akan enak untuk dipandang. Kita lanjutkan inspeksi kita, masih di sekitar tanaman-tanaman yang dibersihkan, lalu dirawat, diberikan pupuk, lalu dijaga standarnya sesuai dengan standarisasi yang ada. Pohon besar juga seperti itu, ditebang tipis-tipis secara berkala, ranting-ranting yang mengganggu tetapi tidak dipotong atau dimatikan. Anggrek-anggrek dijaga kebersihannya, dirawat dengan rapuh, lalu dijaga standarisasinya. Kita masih di sekitar kebun. Kebun nampak di sini sesuai dengan video rekaman ini. Ini adalah hal yang menarik bagi para tamu yang menginap. Nah, bagaimana dengan bangunannya? Mari kita bersama-sama inspeksi bangunannya. Tadi adalah kebunnya, sekarang bangunannya. Memang Cana Homestay terlihat bangunannya standar, basic, tidak luxury, tidak mewah. Tentu kalau disaingkan, dibandingkan dengan homestay lain, kita kalah jauh karena kita adalah penginapan yang sederhana. Nah, di sini tampak kursi terpelihara dengan baik. Ini pagi hari di mana para tamu belum pada bangun. Ini kamar nomor 4 di mana tamunya masih tidur. Kami melakukan rekaman. Ini juga kursi meja terpelihara dengan baik. Artinya di pagi-pagi sekali kita juga sudah membersihkannya. Nampak itu sandal dari tamu, helm dari tamu masih ada di sana. Artinya tamu masih ada di dalam. Tapi kita sudah melakukan pembersihan. Di dapur bersama juga kita bisa lihat bagaimana meja, kursi kita lap dengan baik, lantainya juga kita pel di pagi hari. Ini benar-benar pagi. Dengan harapan ketika tamu-tamu pada bangun, kemudian mereka datang ke dapur untuk membuat kopi, mereka akan melihat apa yang kita lakukan terkait dengan kebersihannya. Di unit-unit bangunan
kita bisa perhatikan di sini, bahkan di bawah kursi meja, ornamen yang ada di sana juga bersih. Lantainya juga dipel dengan baik, nampak tidak ada kotoran mengkilap karena setiap hari bersihkan. Ini di bangunannya. Kalau yang pertama kita menginspeksi kebunnya, masih pada inspeksi bangunan. Tempat persembahyangan juga nampak bersih. Kalau mewah tidak, tetapi bersih iya. Jadi itu yang menjadi pembeda, karena banyak bangunan yang mewah tidak bersih. Kebersihan ini adalah budaya. Nah, bagaimana kita melakukan maintenance, perawatan kepada tanaman ini dengan memberikan pupuk berkesinambungan, juga paving yang ada bersih, bangunan tempat cuci bersih, lalu tanaman tertata dengan baik pada tempatnya. Sepanjang koridor menuju ke kamar-kamar lain juga kita lihat, perhatikan lantai. Ini di pagi hari, sekali lagi tidak ada rekayasa. Kebersihan bisa terjadi jika dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Masih di sekitar parkir terlihat bersih ya. Kemudian kita inspeksi salah satu kamar di unit yang lain. Ini tamunya belum pada bangun, nampak juga bersih. Kebersihan ini tidak bisa dilakukan hanya sekali waktu, artinya ada konsistensi dalam membersihkannya. Ya, kembali lagi bangunannya standar, sederhana, tetapi kebersihan yang membuat dia menjadi berbeda. Ini yang banyak disukai oleh para tamu-tamu yang menginap. Untuk itu, kami sarankan bagi sahabat Cana di luar sana yang juga memiliki usaha sejenis untuk mencoba apa yang sudah Cana lakukan. Semoga ini bermanfaat dan konsistensi ini akan mendapatkan hasil. Salam Rahayu.